Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Pagi ini kita berdevosi dulu ya sebelum melakukan kegiatan. Oke, baiklah. Sebelum itu siapkan dulu Alkitabnya dan buku catatan untuk mencatat. Ya, Ibu Elin berikan waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siap ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau berbicara kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini kami ingin mendengarkan devosi. Kiranya Tuhan kami dapat fokus dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada ibu guru kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan, tolong berkati kami. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, sekarang kita akan buka Alkitab kita dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibu Elin akan bacakan, anak-anak bisa ikut membaca dari rumah ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, anak-anak, baru saja kita membaca sebagian kecil dari kitab Ibrani. Kitab ini dituliskan kepada jemaat di Ibrani. Penulisnya tadi berkata apa? Marilah. Marilah merupakan kata ajakan. Artinya, penulis mengajak jemaat di Ibrani untuk berani meninggalkan dosa. Dan berani melakukannya untuk siapa? Untuk Kristus. Dengan cara apa? Beriman kepada Kristus. Ibu Elin, dalam keadaan apa saja kita harus beriman kepada Kristus? Apakah hanya dalam keadaan senang? Tidak, dalam semua keadaan. Dalam keadaan apapun. Mau senang, mau sedih, ketika kita mendapatkan pujian, nilai bagus, hadiah, maupun ketika kita merasa sedih, kecewa, bahkan kehilangan anggota keluarga kita yang kita cintai, ya, kita diajak untuk beriman kepada Kristus di dalam keadaan apapun. Nah, Ibu Elin, bagaimana ya cara kita bisa melihat iman kita bertumbuh atau tidak? Caranya adalah dengan kita lihat lagi nih, apakah semua yang kita lakukan, contohnya berdoa, beribadah, memuji Tuhan, ya, pergi ke sekolah minggu, maupun melakukan kegiatan kita yang lain, apakah hal-hal tersebut sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau belum? Ya, tetapi ingat anak-anak, yang Tuhan kita lihat bukan seberapa banyak kita berhasil melakukan kegiatan rohani, bukan seberapa banyak kita berhasil melakukan kegiatan yang baik. Ya, tetapi apakah hal tersebut sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati atau belum? Ya, apakah kegiatan yang kita lakukan itu untuk kita sendiri atau untuk orang lain atau sebenarnya untuk Tuhan? Nah, kita harus lihat lagi nih fokusnya untuk siapa. Tentu kita harus melakukan untuk Tuhan ya. Intinya adalah apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, Ibu Elin, bagaimana saya bisa tahu kalau iman saya kepada Kristus saja, bukan kepada orang lain maupun diri kita sendiri? Contohnya nih ya, saya pergi ke sekolah minggu, tetapi apakah saya pergi ke sekolah minggu ini untuk bertemu Tuhan atau bertemu teman-teman? Atau malah sebenarnya saya tuh dipaksa papa dan mama? Nah, contoh kedua, saya mau mendengarkan devosi setiap paginya. Tetapi apakah saya mendengarkan devosi karena benar-benar ingin mendengarkan firman Tuhan atau karena diwajibkan ibu guru? Lalu contoh ketiga, saya berdoa sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur. Tetapi apakah saya melakukan itu karena saya ingin bersyukur kepada Tuhan, ingin berbicara kepada Tuhan, atau sebenarnya diwajibkan oleh papa dan mama setiap harinya? Nah, coba anak-anak pikirkan ya. Selama ini saya berdoa, menulis refleksi, membaca firman Tuhan, pergi ke sekolah minggu, dan melakukan kegiatan yang lainnya sebenarnya untuk kesenangan saya sendiri
kesenangan orang lain, atau ingin menyenangkan Tuhan? Nah, anak-anak, jika saat ini fokus kita hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri dan orang lain, ingin mendapatkan hadiah dan pujian, ya, kita masih ada waktu untuk memperbaikinya. Kita masih punya waktu untuk bertobat dan mengenal Allah. Tidak perlu berkecil hati, ya, kita masih ada waktu untuk meninggalkan dosa kita. Nah, anak-anak tahu, Yesus kita ini adalah Yesus yang baik. Dia pemaaf, mau mengampuni kita jika kita mau bertobat dan mengenal Dia. Jadi anak-anak, selagi masih ada waktu nih, ayo kita sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan Yesus. Untuk melakukan segala sesuatu karena Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Oke, baiklah, saat ini waktunya kita untuk berefleksi bersama-sama. Ibu Elin akan memberikan 2 pertanyaan untuk dijawab ya. Pertanyaan pertama, apakah imanku sedang tertuju kepada Kristus? Lalu yang kedua, apa yang harus kulakukan agar imanku terus tertuju kepada Kristus? Ya, silakan kerjakan di buku tulisnya ataupun lembar refleksinya, dan kita akan bahas bersama-sama saat Zoom meeting. Baiklah, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami untuk beriman kepada Tuhan Yesus saja. Untuk berani meninggalkan hidup lama kami Tuhan, untuk berani melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan, tolong bantu kami dan biarlah Tuhan setiap harinya kami mampu, kami berani melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai bertemu di Zoom meeting. God bless you, bye.